Chandrakanta episode 12. Episode dimulai dengan Chandrakanta mencari Fir. Fir juga terhipnotis oleh penelusuran minuman ajaib Iravati di Chandrakanta. Dia bentrok dengan Teks dan dengan marah mencoba memukulnya. Teks mengatakan itu dia dan bertanya apa yang terjadi padanya. Dia perlu membicarakan sesuatu yang penting padanya. Bima Madasya agak sakit. Fir bertanya, siapa Bima? Teks bertanya, apa yang terjadi padanya? Bima adalah ayah Chandrakanta. Fir mengatakan, Chandrakanta tidak akan pergi kemana-mana. Teksing mengira sesuatu telah terjadi padanya. Tanpa mendengar, Teks dan berpikir jika dia memberitahu Iravati Ranipari tentang orang tua Chandrakanta, dia akan bahagia. Chandrakanta dan Umang terus mencari Fir dan melihat Sunakshi dan Sotaksi di dapur dan juru masak memarahi mereka. Mereka berdua bertanya, apa yang dilakukan dua pelayan ini? Ku mengatakan mereka membakar makanan dan makan semua makanan yang disiapkannya. Sunakshi dan Sotaksi menangis bahwa mereka tidak memiliki makanan sejak seminggu. Chandrakanta membawa mereka ke kamarnya dan bertanya, apa yang mereka lakukan di sini? Mereka bilang, mereka datang ke sini dengan kursi untuk memeriksa keamanannya. Chandrakanta meminta mereka untuk terus bertindak sebagai pelayan sampai Krur ditemukan dan mereka mengembalikan Suryagat kembali. Mereka bisa pergi dan mandi karena baunya. Piring ajaib jatuh dari pakaian Sunakshi dan dia dengan gugup mengatakan dia menyukainya. Jadi simpanlah. Teks mencoba menghentikan Fir, tetapi dia mulai menyerang Teks. Teks mengatakan sesuatu telah terjadi padanya, tetapi dia tidak akan membiarkan dia menyakiti Chandrakanta. Fir terus menyerangnya. Tanpa pergi dan memberitahu Iravati bahwa orang tua Chandrakanta ada di Madasyagar. Fir terus menyerang Teks. Chandrakanta mengganggu dan menghentikan Fir. Dia pun menjadi tenang. Dia bertanya, mengapa dia menyerang sahabat Teks? Iravati dengan Campa sampai di sana dan diam-diam melempar sihir padanya dan dia pun pingsan. Dia memerintahkan dan memperingatkan penjaga bahwa dia adalah putri dan dia memerintahkan mereka untuk tidak menyentuh Fir. Dia adalah istri Fir dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Iravati mencoba yang terbaik, tetapi Chandrakanta bersikeras dan membawa Fir ke kamarnya dengan bantuan Umang. Asap Iravati di kamarnya di depan Aina. Aina berkomentar maksudnya bahwa dia tidak berhak atas putranya. Iravati menunjukkan kalajengking dan mengatakan dia akan menyerahkan kepadanya. Aina pun menjadi takut. Iravati mengatakan dia mengeluarkan beberapa racun darinya dan itu akan membuatnya hanya tertidur untuk beberapa saat. Kemudian dia memerintahkannya untuk melempar kalajengking ini ke Chandrakanta. Chandrakanta meminta Umang untuk mengambil daun nimba dan mengoleskan pasta pada luka Fir. Dia mengoleskan pada luka Teks dan membalut tangannya. Dia bertanya mengapa Fir menjadi begitu agresif dan menyerang sahabatnya. Teks bilang itu biasa saja dan itu normal. Chandrakanta itu tidak normal. Umang mengatakan Fir menjadi agresif setelah minum susu dan mengingatkannya pada insiden masa lalu. Teks mengatakan itu adalah minuman keras dan itu bukan susu. Campa memberinya minuman keras karena dia mencintai Fir dan membenci Chandrakanta. Iravati masuk dan berteriak pada Chandrakanta bahwa dia membual bahwa dia akan merawat Fir, tetapi dia belum bangun. Dia meminta Fadia untuk membawa Fir padanya dan merawatnya. Chandrakanta memintanya untuk merawat Fir di sini sendiri. Iravati berteriak bahwa dia membual bahwa dia adalah istrinya dan akan merawatnya, tetapi dia gagal. Chandrakanta dengan marah berjalan keluar. Iravati senang. Aina mencari Chandrakanta untuk menjatuhkan kalajengking padanya.
Dia melihat Sotaksi dalam gaun Chandrakanta. Dia salah paham sebagai Chandrakanta dan menjatuhkan kalajengking padanya. Sotaksi, Pisan, dan Aina menjadi tegang melihat Sotaksi. Tetapi bukan Chandrakanta yang pingsan. Irafati dengan senang hati duduk di sebelah Fir sambil memikirkan bagaimana dia mengalahkan Chandrakanta. Fir bangun dan bertanya apa yang terjadi padanya. Umang masuk dan mengatakan dia menjadi monster dan menyerang Teks dan mencari Chandrakanta secara agresif. Irafati memerintahkan penjaga untuk menangkap jin ini. Umang berlari dan Dokirgirinya dimulai. Dia pun kabur. Fir bertanya apakah dia benar-benar menyerang Teks. Irafati mengatakan tidak, dan ia bertindak seperti terluka oleh sihir hitam Chandrakanta untuk mengalihkan perhatian Fir. Fir berteriak bahwa dia tidak akan membiarkan Chandrakanta. Pembantunya menginformasikan bahwa Chandrakanta ingin bertemu Irafati. Chandrakanta masuk dan berkata, hari ini adalah malam bulan purnama dan 21 tahun yang lalu sebuah syaknak atau suara muncul di istana ini dan dapat didengar bahkan sekarang. Irafati menjadi ratu pada hari ini. Dia meminta Irafati untuk datang dan duduk di kursi ratu dan memulai pesta untuknya. Asap Campa pun melihat ini dan berpikir untuk melukai Chandrakanta. Fir mengira hanyalah miliknya. Irafati mengira dia akan mendekatinya dan merusak rencananya. Ia memerintahkannya untuk tidak mendekati Fir. Kalau tidak, dia akan disebut pisau tajam. Campa marah. Dia memerintahkan Sonaksi dan Sotaksi untuk membawa Chandrakanta di bawah bagian aula yang paling terang. Mereka membawa Chandrakanta di bawah kandil. Campa kemudian membakar tali lampu gantung dengan sihirnya. Irafati berdiri di samping Chandrakanta dan memuji bahwa bahunya memberinya pesta yang begitu bagus dan dia akan menerima pesta ini setiap tahun pada hari yang sama. Fir melihat lampu gantung jatuh dan berlari untuk menyelamatkan Irafati. Chandelier pun jatuh, tapi Fir tidak melihat dan Irafati dan menyadari bahwa Irafati mengambil Chandrakanta. Chandrakanta terlihat pingsan dan Irafati melakukan puja Wisnu.